Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas besar Data Warehouse Business Intelligence kami. Nah, next. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama adalah Ahmad Rafi Ilzan, Amalina Zahrani, Nazwa Yakzania, Putri Nadia, dan Sofan Abdul Patah. Next. Nah, ini merupakan 3 tema yang akan kami bahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah Balance Scorecard, yang kedua adalah Key Performance Indicator atau KPI, dan yang ketiga adalah Star Schema. Next. Nah, pada Balance Scorecard ini atau BSC merupakan alat manajemen kinerja strategis atau kerangka kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi, meningkatkan, dan mengendalikan berbagai fungsi bisnis dan hasil yang dihasilkan. Nah, dari keempat perspektif Balance Scorecard tersebut, perspektif yang diambil dan diturunkan menjadi KPI adalah perspektif finansial atau keuangan. Perspektif keuangan atau finansial ini berkaitan erat dengan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Next. Selanjutnya untuk KPI pertama itu adalah target penjualan pada kategori teknologi mengalami kenaikan 2% dari tahun 2016 sampai 2017. Data yang digunakan itu adalah dari dimension date, dimension product, dan fact sales. Terus tujuan dari KPI ini adalah untuk meningkatkan penjualan pada kategori teknologi. KPI ini menggunakan Gauss chart dan hasilnya adalah setelah melakukan implementasi pada Gauss chart itu menunjukkan bahwa penjualan produk pada kategori teknologi telah mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Next. Selanjutnya untuk KPI kedua itu adalah target profit pada setiap kategori di customer segmen corporate mencapai target sebesar 20.000 per tahun. Data yang digunakan itu adalah dimension date, dimension product, dimension customer, dan juga fact table. Goals-nya itu adalah untuk profit pada setiap kategori di customer segment corporate memenuhi target setiap tahunnya. Kita menggunakan chart balance chart dan hasilnya adalah chart diketahui hanya kategori teknologi saja yang mencapai atau melebihi target profit 20.000 di tahun 2017. Kategori lainnya tidak mencapai target dalam periode yang ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan profit perlu difokuskan lebih pada kategori furniture dan office supplies untuk mencapai target di masa mendatang. Next. Oke, akan dilanjutkan dengan saya dengan KPI yang ketiga, yaitu untuk goal sales tersendiri meningkatkan sales growth rate per quarter pada tahun 2015. Untuk KPI ini sendiri itu target peningkatan sales growth rate mengalami kenaikan 5% per quarter di tahun 2015 berdasarkan quarter yang pertama. Untuk data-data yang diambil itu yaitu ada dari dimension date itu order date dan dari fact tables itu ada sales. Untuk perhitungannya sendiri di targetnya itu peningkatan sales growth rate per quarter pada tahun 2015 harus menunjukkan kenaikan minimal 5% berdasarkan kuartal yang pertama. Nah, setelah dilakukan implementasian pada bullet chart, target peningkatan sales growth rate mengalami kenaikan 5% per quarter di tahun 2015 berdasarkan kuartal pertama itu tidak tercapai. Kenapa? Dikarenakan hal tersebut sales pada kuartal kedua itu tidak mencapai angka 160.885, yang dimana pada kuartal 2 itu hanya sebanyak 160,14 saja, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 4,42%. Bisa di next. Kita akan lanjut ke KPI yang keempat, yaitu untuk goal saya sendiri meningkatkan kuantiti penjualan region West pada kategori furniture, yang dimana untuk KPI ini sendiri itu target pertumbuhan kuantiti penjualan berdasarkan region West pada kategori furniture mengalami kenaikan 10% per tahun. Yang dimana untuk data yang diambil itu dari dimension date itu ada year, dari dimension product itu ada kategori, dimension customer itu region, dan untuk dari fact table atau mesin itu ada kuantiti yang diambil. Nah, setelah dilakukan pengimplementasian pada Gauss chart, target pertumbuhan kuantiti penjualan sebesar 10% per tahun tidak tercapai, atau KPI yang keempat ini tidak tercapai dikarenakan untuk peningkatan itu tidak mencapai 10%. Bisa di next. Oke, kita masuk ke KPI 5, yaitu KPI terakhir. Untuk goal sendiri itu menambah volume penjualan dengan menurunkan ASP atau average selling price di semua region pada kategori office supplies dan furniture. Di mana untuk KPI ini itu sendiri target penurunan ASP average selling price di semua region pada kategori office supplies dan furniture sebesar 5% per tahun. Untuk datanya sendiri itu ada dim date yang diambil year, di dim product yang diambil kategori, dim customer region, dan untuk defectability dimension itu ASP-nya itu sendiri. Untuk targetnya sendiri penurunan ASP pada kategori office supplies dan furniture sebesar 5%.
Nah, setelah dilakukan implementasian pada line chart, target KPI untuk penurunan ASP sebesar 5% per tahun tidak tercapai untuk kedua kategori. Sebaliknya, ASP untuk kedua kategori tersebut meningkat tiap tahunnya dari 2014 hingga ke 2017. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ini ada rancangan start skema, di mana di rancangan start skema ini terdapat 3 tabel dimensi yang terhubung dengan satu fact table. Nah, tiga tabel dimensi ini ada dimension date, dimension product, dan dimension customer. Nah, untuk fact table-nya sendiri itu dia ngambil primary key dari setiap dimension tabelnya. Di dimension date dia mengambil order date, di dimension customer dia mengambil customer ID, dan dimension product dia mengambil primary key sebagai product ID. Kemudian dari fact table-nya sendiri itu ada sales, quantity, discount, profit, dan juga ada 2 atribut tambahan yaitu average selling price dan profit per unit. Boleh di next? Ya. Kemudian ini adalah implementasi star schema di RDBMS. Sama seperti sebelumnya di star schema, terdapat beberapa tabel, ada dim date, dim customer, dan dim product yang terhubung dengan satu fact table. Nah, nanti dari fact table-nya itu dia ngambil dari masing-masing primary key dimension tabelnya, kemudian nanti membentuk pola bintang merah seperti itu untuk menyimpan dan mengorganisir data seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah untuk proses ETL atau proses extract, transform, dan load. Nah, pada proses ETL ini sendiri dilakukan untuk mengekstrak dataset dari sumber data dan melakukan transformasi data serta meload atau memasukkan data tersebut ke dalam data warehouse. Nah, pada ETL ini sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama ETL untuk membuat dimension tables. Nah, dari yang input data ini sendiri terdapat 2 dataset, yaitu dataset yang pertama dari penjualan superstore di cabang A dan juga dataset yang kedua dari penjualan superstore di cabang B. Nah, kedua data tersebut memiliki row dan kolom yang identik, namun ada beberapa atribut yang berbeda. Contohnya pada dataset pertama, pada dataset pertama terdapat 19 kolom atau 19 atribut dari order ID sampai profit. Sedangkan di dataset kedua ini terdapat atribut yang digabung, yaitu atribut kategori dan juga subkategori, di mana pada dataset pertama atribut tersebut dipisah. Maka dari itu untuk proses transform yang pertama dilakukan adalah dari dataset pertama dilakukan select values dulu, dan dataset kedua dilakukan split fields. Dari split fields kategori dan juga kategori subkategori menjadi 2 field yang berbeda, yaitu field kategori dan juga subkategori. Nah, setelah dataset kedua atributnya dipisah menjadi kategori dan subkategori, maka telah sesuai atribut dari dataset kedua dan juga dataset pertama. Lalu dilakukan select values juga di dataset kedua yang mencocokkan dengan dataset pertama dari order ID sampai atribut profit yang terdiri dari 19 atribut. Lalu kedua step tersebut dari select values dilakukan step combine dataset. Combine dataset ini digunakan untuk mengkombinasikan atau mengagregat dari kedua dataset tersebut menjadi satu dataset yang digabung. Ya. Nah, setelah itu kita mendapatkan satu dataset yang sudah digabung dari dataset pertama dan dataset kedua, akan dilakukan output atau melakukan output dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, desain ini digunakan, step ini digunakan untuk nantinya akan membuat fact table. Nah, lalu step berikutnya adalah dari combine dataset tersebut kita akan membuat 3 dimension tables, yaitu yang pertama adalah customers, products, dan juga date. Nah, pada yang pertama yaitu untuk membuat dimension customers. Untuk dimension customers ini sendiri kita lakukan adalah select values atau select attributes dari atribut yang combine dataset tersebut, mana aja yang dipilih untuk menjadikan atribut di dalam dimension table customer. Nah, di dimension table customers ini
akan kita select hanyalah customer ID, customer name, segment, country, city, state, dan juga region. Kenapa ada location di dimension table customer ini? Karena kita asumsikan satu customer hanya memiliki satu alamat. Itu juga karena dari dataset awal atau sumber data atribut-atribut location tidak memiliki primary key atau location ID. Nah, lalu setelah kita select values untuk dimension table customers itu kita sort rows atau kita urutkan berdasarkan primary key-nya yaitu customer ID. Ascending itu berdasarkan urutan dari A sampai Z. Lalu setelah kita sort rows itu gunanya untuk bisa kita remove duplicates. Remove duplicates ini kita lakukan dengan step group by, itu kita bisa group field berdasarkan customer ID, customer name, segment, dan juga country agar didapatkan output data yang tidak duplicate. Lalu setelah itu, setelah kita berhasil meremove duplicates-nya, kita melakukan output berupa Excel untuk mendapatkan dimension table customers dalam bentuk Excel. Lalu setelah itu dilakukan table output juga untuk kita load ke data warehouse di localhost. Nah, ini step untuk dimension customer sama juga seperti step untuk membuat dimension table products, yaitu yang pertama select values products-nya terlebih dahulu, yaitu atribut product ID, kategori, subkategori, dan juga product name. Setelah itu dilakukan sort rows juga untuk mengurutkan dari data yang A sampai Z berdasarkan primary key-nya yang di sini merupakan product ID. Lalu setelah itu dilakukan group by untuk remove duplicates berdasarkan group field-nya product ID sampai product name juga. Dan setelah berhasil kita remove duplicates, melakukan output berdasarkan berupa Microsoft Excel. Setelah itu juga kita lakukan output table untuk load ke localhost. Nah, untuk dimension yang terakhir yaitu dimension date, itu kita ambil dulu atributnya yaitu berupa order date, karena kita akan mengkategorikan dimension ini berdasarkan tanggal di mana order itu dibuat atau pemesanan itu dibuat. Lalu step selanjutnya yaitu membuat kalkulator untuk memisah order date itu berdasarkan tahun, bulan, dan juga harinya dengan calculation year, month, dan juga day dari date order date ini. Nah, setelah itu juga dilakukan sort rows berdasarkan order date-nya merupakan primary key. Lalu dilakukan group by juga untuk kita remove duplicates-nya agar yang bisa ditampilkan di dimension itu hanyalah bukan factable, bukan transaksi, tapi merupakan master. Itu tidak ada duplicate rows. Lalu dilakukan output juga berupa Microsoft Excel, dan terakhir juga sama kita load ke data warehouse menggunakan table output. Nah, untuk table output ini sendiri kita loadnya ke localhost dengan connection namanya DWP itu bus 2 dan target table-nya ini berdasarkan dimension table masing-masing. Lalu setelah ini berhasil kita masukkan akan muncul semua di localhost. Nah, untuk yang proses ETL kedua merupakan proses ETL untuk menggunakan factable. Nah, yang pertama itu stepnya adalah melakukan input dari dataset yang sudah di-combine sebelumnya, yang Microsoft Excel output ini dari combine dataset. Lalu setelah itu kita select values untuk hanya menampilkan value yang akan kita tampilkan di fact table, itu merupakan order date sampai profit yang terdapat 16 atribut. Nah, setelah itu kita melakukan step kalkulator untuk menambahkan dua atribut, yaitu yang pertama adalah ASP atau average selling price atau harga jual rata-rata dari sebuah produk, yang mana perhitungannya adalah field A dibagi field B atau field sales dibagi field quantity dengan value-nya integer, dan juga yang kedua merupakan field profit per unit dengan perhitungan juga field A bagi field B atau field profit bagi field quantity. Nah, setelah step ini kita berhasil menambahkan atribut baru, kita lakukan output berupa Microsoft Excel lagi untuk menyimpan fact table tersebut ke dalam Microsoft Excel, dan akhirnya akan kita load juga ke dalam data warehouse untuk fact table tersebut dan memasukkan values-nya. Setelah tadi ETL berhasil dilakukan, step selanjutnya itu untuk melihat data warehouse atau database tersebut berhasil dilakukan input dari ETL tersebut ke PHP MyAdmin. Nah, karena tadi nama connection-nya merupakan DWBI _tubes_2, kita cek dari database tersebut.
Nah, di sini dapat terlihat sudah ada keempat tabel tersebut yang merupakan tabel 3 dimension tables, dimension customers, dimension date, dan juga dimension products, dan satu fact table. Dilihat satu bahwa dimension customers tadi sudah dimasukkan values-nya. Nah, ini sudah masuk semua values tadi yang ada dari proses ETL ke dalam tabel dimension customers. Lalu berikutnya adalah dimension date. Ada order date dan juga ada 3 atribut yang kita pisah tadi berdasarkan tahun, bulan, dan juga harinya. Lalu untuk dimension product sendiri juga sudah dimasukkan berdasarkan product ID sampai product name. Itu merupakan fact table itu sendiri yang sudah kita lakukan ETL juga sampai ada atribut tambahan yaitu ASP atau average selling price dan juga profit per unitnya. Sudah ada order date dari tabel dimension date, ada customer ID dari tabel dimension customers, ada customer name juga sampai segment country, city, state, dan juga region. Lalu ada product ID dari dimension products, ada juga breakdown kategori, subkategori, dan sampai product name. Dan juga ada atribut measure dari fact table itu sendiri yaitu sales, quantity, dan juga discount, dan juga profit. Jadi ada 4 measure yang ada dari fact table dari data set awal dan 2 measure atribut tambahan. Jadi total ada 6 atribut measure: sales, quantity, discount, profit, average selling price, dan juga profit per unit. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan ETL dan juga data warehouse. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang KPI yang pertama yang diimplementasikan memakai Go chart, di mana untuk KPI-nya itu dia KPI pertama itu target penjualan pada kategori teknologi mengalami kenaikan 2% dari tahun 2016 hingga tahun 2017 dengan mengambil data dari tahun, kategori, dan juga fact sales-nya, yaitu dari sales. Nah, sebelum itu kita akan membuat pie chart terlebih dahulu seperti yang sudah tertera di sini. Kemudian dengan cara kenapa bisa jadi seperti ini bentuknya, itu dibuat dari measure names, dimulai dari colorednya berapa, dihitung. Nah, untuk bikin measure names itu kita bisa klik ini, kemudian create calculated file saja, nanti kita tulis di sini. Misal kita akan membuat di sini kan sales kategori ya. Di sini. Nah, dari sales kategori ini kita akan menjumlahkan kategori dan sales untuk yang nantinya akan ditampilkan di Go chart-nya. Nah, dari situ kita nanti akan mengambil dimension kategori, dimension produk di sini di bagian tabel kategori, dimasukin saja di label, kemudian nanti akan muncul teknologi. Kemudian dari fact sales, kemudian tabel fact sales. Nah, maksud dari tabel fact sales-nya itu kita membutuhkan tabel sales yang ini. Tuh. Nah, namun nanti yang akan kita munculkan ke implementasikan ke Go chart ini itu dari tabel sales yang sales kategori di measure name. Nanti akan taruh di sini, kemudian nanti muncul jumlah dari kategori per tahunnya. Nah, untuk bisa jadi persen, itu nanti kita langsung klik aja di percentage-nya, kayak gini. Seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan kolom kategori dan year sebagai agar kita dapat melihat agar kita dapat mengukur apakah kategori teknologi ini mengalami kenaikan 2% dari tahun 2016 sampai 2017 atau tidak. Nah, untuk pemilihan kategorinya bisa di edit filter aja di sini. Kita bisa memilih semuanya atau dipilih salah satu aja. Karena di sini KPI pertama itu target penjualannya hanya pada kategori teknologi aja, maka kita akan checklistnya kategori teknologi aja, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya bahwa
eh, ternyata kategori teknologi dari tahun 2016 seperti yang ini hingga tahun 2017 itu mengalami kenaikan 2%. Jadi KPI yang pertama itu tercapai karena peningkatan penjualan produk kategori teknologi itu meningkat sebesar 2% dari tahun 2016 hingga 2017. Baik, mungkin akan dilanjutkan ke KPI kedua. Untuk KPI yang kedua yaitu target profit pada setiap kategori di customer segment corporate mencapai target sebesar 20.000 per tahun. Nah, kelompok kami menggunakan bullet chart untuk KPI yang ini. Yang pertama itu kita butuh 4 data yaitu dimension date, itu year, terus dimension produk kategori, terus dimension customer to segment, dan fact table-nya itu profit. Nah, jadi untuk yang year itu dimasukin ke rows, terus yang kategori dimension produk juga dimasukin ke rows, terus yang dimension customer segment dimasukin ke kolom, terus yang fact sales profit dimasukin ke kolom sini. Terus ini udah kelihatan targetnya 20.000. Jadi di sini bisa terlihat kalau yang mencapai target hanya teknologi yaitu 34.545 dan juga kategori office supplies yaitu 28.251. Untuk kategori lainnya tidak mencapai target. Jadi kesimpulannya itu KPI yang kedua ini tidak mencapai target. Ini kita akan masuk ke KPI ketiga, yaitu meningkatkan sales growth rate per quarter pada tahun 2015. Untuk KPI ini sendiri itu target peningkatan sales growth rate mengalami kenaikan 5% per tahun per quarter di tahun 2015 berdasarkan kuartal pertama. Jadi yang menjadi parameternya itu hanyalah kuartal yang pertama. Oke, untuk pembuatannya sendiri, pertama-tama kita masukkan sales ke kolom dan kita akan masukkan order rate ke dalam rows. Oke, di sini kita memilih yang quarter karena kita memilih yang quarter. Oke, untuk di years-nya sendiri ini juga kita edit 2014 saja karena untuk itu hanya di 2014. Oke, maka di sini kita edit juga. Di sini kita ubah intervalnya menjadi 50.000 saja agar membacanya menjadi lebih enak. Oke, bisa dilihat untuk di kuartal pertama itu sebanyak 153,224. Untuk kuartal kedua itu 160,14. Kuartal ketiga itu 265,869 dan kuartal keempat itu 313,677. Nah, untuk KPI ini sendiri itu tidak tercapai. Kenapa? Karena di kuartal kedua dia itu tidak mencapai kenaikan 5% berdasarkan kuartal pertama. Yang dimana di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu tercapai. Nah, walaupun di kuartal 3 dan kuartal 4 tercapai, di kuartal 2 itu tidak tercapai. Maka untuk KPI di KPI ketiga ini untuk target peningkatan sales growth rate mengalami kenaikan 5% per kuartal di tahun 2015 berdasarkan kuartal pertama itu tetap tidak tercapai. Ya, mungkin sekian penjelasan untuk KPI yang ketiga dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, oke, baik. Saya akan menjelaskan KPI yang keempat. Nah, KPI yang keempat ini adalah untuk meningkatkan kuantiti penjualan region West pada kategori furniture, di mana target pertumbuhan ke kuantiti di kategori furniture di region West ini adalah diharapkan meningkat sebanyak 10% per tahunnya. Nah, di sini dapat kita lihat kita menggunakan kategori coba edit filter, kita udah menggunakan kategori furniture di sini. Lalu di sini kita menggunakan region yaitu region West. Dan juga kita menggunakan tahun yaitu 2014, 2015, 16 dan 17. Nah, untuk membuat chart seperti ini kita membutuhkan juga measure yaitu ini. Nah, ini merupakan measure yang digunakan yaitu nah, itu nggak bisa.
Nah, ini merupakan measure yang digunakan untuk menentukan kategori region dan juga kuantitinya. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2014 kuantiti furniture-nya adalah 1,55%, di 2015 yaitu 1,56%, di 2016 1,77%, dan 2017 2,15%. Di sini maka didapatkan bahwa KPI ini tidak tercapai karena setiap tahunnya kategori furniture pada region West itu tidak meningkat sebanyak 10%. Oke, KPI selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya merupakan KPI yang kelima, yaitu KPI untuk ASP atau Average Selling Price. Nah, KPI ini bertujuan untuk menaikkan volume penjualan di masa depan dengan cara menurunkan ASP atau Average Selling Price atau rata-rata harga penjualan di semua wilayah pada kategori office supplies dan juga furniture. Nah, kenapa ASP ini ditujukan untuk KPI-nya diturunkan? Karena jika ASP ini turun, maka volume penjualan akan naik karena banyaknya volume penjualan disebabkan oleh turunnya harga atau average selling price ini sendiri. Nah, untuk KPI sendiri kita menggunakan line chart. Dapat dilihat di sini. Untuk line chart ini yang pertama dimasukkan adalah dari kolomnya sendiri untuk kita lihat berdasarkan year-nya. Year ini bisa kita taruh dari order date, yaitu yang didapatkan dari dimension date. Nah, ini dimasukkan semua year-nya karena kita memang mau lihat semua ASP dari seluruh year dari 2014 sampai 2017. Lalu setelah itu di rows-nya akan dimasukkan ASP-nya sendiri yang merupakan measure, yaitu di kolom rows untuk menunjukkan ASP atau average selling price di setiap year-nya itu. Nah, lalu berikutnya karena kita hanya akan menampilkan pada kategori furniture dan juga office supplies, maka ditambahkan filter di sebelah kiri sini dari kategori, yaitu yang didapatkan dari tabel dimension products, yaitu kita ngasih furniture dan juga office supplies untuk dua kategori tersebut. Nah, setelah itu untuk menampilkan angka dari setiap ASP atau average selling price yang itu sendiri, kita masukkan yang ASP tadi berupa measure dan kita drag and drop ke label pada marks yang ada di tabel ini, yang pada di sebelah kiri ini. Nah, setelah itu akan muncul angka dari setiap ASP ini dan dapat terlihat bahwa dari 2014 sampai 2017 mengalami kenaikan pada ASP di semua kategori di kategori furniture dan juga office supplies pada semua tahun dari 2014 sampai 2017. Hanya terdapat satu penurunan ASP, yaitu pada kategori office supplies yang ditujukan pada warna orange ini dari 2014 ke 2015, namun tidak mencapai KPI yang merupakan 5%. Oke, ini untuk dashboard dari semua KPI yang sudah dibikin. Ada dari KPI pertama merupakan teknologi kategori sales per tahunnya, yang merupakan gauge chart, dan juga gauge chart yang kedua yaitu kategori furniture dilihat berdasarkan quantity atau jumlah penjualannya hanya pada region West atau region Barat per tahunnya, yang merupakan gauge chart juga. Dan di sebelah kanan sini terdapat juga KPI yang ketiga, yaitu sales growth rate per quarter atau tingkat penjualan per quarter di tahun 2015. Ini merupakan dipisah dari quarter 1 sampai quarter 4 yang merupakan column chart yang merupakan ada reference line-nya yang merupakan menjadi bullet chart. Lalu ada kategori profit per year-nya atau profit penjualan di setiap kategori per tahunnya. Dan yang terakhir ada di KPI 5 sendiri, yang tadi ASP atau average selling price di kategori furniture dan office supplies per tahunnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari semua KPI dan dashboard-nya. Kita akan masuk ke implementasi data mining-nya. Pertama di sini kita udah siapkan retrieve dari database ini untuk datanya, dan di sini untuk meread database-nya. Selanjutnya kita masuk ke select attribute, yang dimana untuk select attribute-nya sendiri itu ada atribut ASP, kategori, region, segmen. ASP itu average selling price. Jadi keempat atribut ini yang akan dipakai untuk data mining. Dan kita masuk ke set role. Set role di sini kita akan pilih atribut name-nya kategori dan target role-nya itu label.
Dari settle ini akan menjadi percabangan dua. Yang pertama itu decision tree yang dimana akan kita pakai. Terus ada split data. Split data yang di sini yang kita gunakan yaitu 0,8, rasionya itu 0,8, yang kedua itu 0,2. Tentunya kita masuk ke apply model ini untuk memudahkan yang sudah dibuat di decision tree dan split data. Selanjutnya kita akan masuk ke set role di mana ini sama saja set role di awal itu atribut name-nya, kategori, dan target role-nya itu label. Dan di sini ada performance yang untuk menampilkan performance-nya, dan kita sambungkan ke res yang ada di ujung, ada 2 res. Dapatkan dari hasil data mining tadi menggunakan decision tree, dapat 2 result, yaitu result dari decision tree ini sendiri dari modelnya, dan result kedua yaitu performance-nya yang menunjukkan hasil keakuratan yang berupa conversion matrix. Nah, yang pertama dari model decision tree ini sendiri didapatkan untuk labelnya itu kategori dan memprediksi berdasarkan ASP atau average selling price-nya. Nah, di sini dapat dilihat pertama dari ASP yang lebih dari 1943 diprediksi kategorinya itu teknologi, dan untuk kurang dari atau sama dengan itu dibagi dua lagi menjadi yang kurang dari sama dengan 7.500 yang diprediksi media official price, dan lebih dari 7.500. Yang 7.500 ini diprediksi dibagi lagi menjadi yang lebih dari 56.500 yang diprediksi kategorinya furniture, dan juga kurang dari itu. Yang kurang dari sama dengan itu dibagi dua lagi menjadi lebih dari 13.500 dan kurang dari sama dengan 13.500. Yang lebih dari 13.500 itu dibagi lagi menjadi lebih dari 55.500 dan bisa dipecah berdasarkan regionnya. Jika regionnya itu di sentral, maka dipecah lagi berdasarkan segmennya. Jika segmennya itu consumer, maka kategorinya teknologi, dan jika segmennya itu home office, maka hasil prediksi kategorinya itu office supplies. Sedangkan di region yang lainnya seperti East itu office supplies, region South itu teknologi, dan West itu office supplies. Dan yang kurang dari atau sama dengan 55.500 tadi itu diprediksi kategorinya office supplies. Sedangkan yang tadi kurang dari atau sama dengan 13.500 itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang kurang dari yang lebih dari 8.500, yaitu yang merupakan kategori office supplies, dan yang kurang dari sama dengan 8.500 dibagi berdasarkan regionnya. Nah, regionnya ini juga sama. Jika regionnya itu sentral dibagi berdasarkan segmennya, customer segmennya. Yang pertama jika itu consumer diprediksi kategorinya itu office supplies, jika segmennya corporate diprediksi kategori itu office supplies juga, dan home office itu kategori furniture. Lalu region East itu office supplies, region South itu office supplies, dan juga West itu juga office supplies. Jadi region East sampai West diprediksinya sama. Nah, lalu untuk performance-nya sendiri ditampilkan berupa conversion matrix dengan tingkat keakuratan data sebesar 65,02%. Dengan true positive office supplies 4.271, teknologi true teknologi 13, true furniture 914. Untuk recall-nya sendiri, kelas dari office supplies sebesar 88,57%, true teknologi sebesar 0,89%, dan true furniture sebesar 53,61%. Dengan kelas precision untuk prediksi dari office supplies 73,63%, prediksi dari kategori teknologi 86,67%, dan prediksi dari kategori furniture sebesar 41,95%. Yang ini menghasilkan tingkat keakuratan dari model yang kita bikin sebesar 65,02%. Mungkin sekian untuk penjelasan dari Rapid Miner data mining.